Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Sewajarnya kita syukuri bersama karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sepantasnya kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmat itu yang paling besar, ada nikmat sehat dan juga nikmat untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan materi yang selanjutnya tentang materi ekonomi, saya ingin mereview tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari Selasa sebelumnya. Coba judul yang sudah kita pelajari pada hari Selasa sebelumnya tentang apa dulu? Judulnya apa? Industri keuangan non-bank. Seperti itu ya. Dan juga apa di situ? Bentuk usaha lembaga keuangan non-bank. Ada berapa bentuknya di situ? Ada dua. Ada Badan Hukum Indonesia dan juga Badan Hukum asing. Badan Hukum Indonesia dan juga Badan Hukum asing. Jenis lembaga keuangan non-bank yang pertama apa di situ? Ada pegadaian. Siapa yang pernah memakai jasa pegadaian di sini? Coba pernah nggak? Siapa yang pernah menggadaikan Mas? Pernah? Jadi itu jenis lembaga keuangan non-bank yang pertama apa di situ? Pegadaian. Jadi kemarin kita belajar tentang pegadaian. Terus materi yang selanjutnya pada saat sekarang ini kita akan belajar apa di situ? Jenis lembaga keuangan non-bank yang kedua itu pasar modal. Ya. Pasar modal merupakan pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret, yaitu lebih dari 1 tahun. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang butuh terhadap modal apa di situ, maka langsung ke pasar modal. Di sana apa di situ ada investor. Investor itu apa? Investor itu adalah orang yang menanamkan modal. Juga ada di sana orang yang membutuhkan modal. Jadi perusahaan itu yang butuh terhadap modal itu langsung bekerja sama atau berhubungan dengan investasi. Investasinya atau dana jangkanya itu dana jangka panjang. Coba. Jangka panjang itu ada yang berapa tahun? Lebih dari 1 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun atau bahkan ada yang lebih dari situ. Makanya kalau misalkan bekerja sama di pasar modal itu apa di situ? Maka ada investor yang bekerja sama dengan perusahaan yang butuh terhadap modal. Dikasih sama investor modalnya. Kalau perusahaan yang dituju itu sesuai dengan keinginan dari investor. Pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan juga Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan pihak yang memerlukan dana jangka panjang.
panjang. Siapa yang menawarkan di sini? Siapa yang menawarkan dana di pasar modal? Yaitu investor. Lalu siapa yang memerlukan dana jangka panjang? Perusahaan yang butuh terhadap modal. Yaitu apa di situ? Jangka 1 tahun ke atas. Nah, jadi jangka panjang itu kan dana. Jangka panjang maksudnya apa di situ? Yaitu jangkanya lebih dari 1 tahun. Manfaat pasar modal itu apa? Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha dan sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Nah, jadi kalau misalkan butuh yang namanya pinjaman, langsung bekerja sama di pasar modal tersebut. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang menawarkan dana tersebut. Sarana untuk apa di situ? Mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Jadi bagi investor itu karena butuh terhadap pasar modal. Kenapa investor butuh terhadap pasar modal? Agar supaya mengalokasikan sumber dana. Apa itu alokasi? Bisa mendistribusikan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Ya. Jadi orang-orang yang butuh terhadap dana langsung diberikan oleh investor. Itu yang dimaksud dengan mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Yang pertama apa di situ? 1, fungsi pasar modal. Fungsi dari pasar modal yaitu sebagai berikut: penghimpunan dana. Pasar modal memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk ekspansi. Jadi bagi perusahaan tersebut apa di situ? Untuk menghimpun dana. Lalu siapa yang butuh dana tersebut? Yaitu perusahaan. Diperlukan untuk apa? Ekspansi. Ekspansi enggak? Ekspansi itu perluasan. Jadi kalau perusahaan itu ingin memperluas yang namanya usahanya, ingin memperluas yang namanya bisnisnya, maka butuh terhadap modal. Ya. Selain untuk ekspansi di situ diperlukan untuk apa? Pengembangan. Bisnisnya dikembangkan. Bisa jadi dari kualitas tenaga kerjanya dikembangkan, ditingkatkan dengan cara pelatihan sumber daya manusia. Selain itu, kegiatan operasional melalui penerbitan saham atau obligasi. Jadi di situ dalam penghimpunan dana itu ada kegiatan operasional. Apa di situ? Penerbitan saham atau obligasi. Saham itu apa dulu? Siapa yang paham? Saham itu apa? Sudah saya jelaskan kemarin. Saham, surat bukti kepemilikan modal. Ya, dicatat dulu, saham adalah surat bukti kepemilikan modal. Saya akan tanya nanti. Terus yang kedua, selain sama apa lagi itu? Ada obligasi. Siapa yang obligasi? Surat utang jangka panjang. Jadi di dalam penghimpunan dana tersebut ada kegiatan operasional untuk menerbitkan saham atau obligasi. Makanya setiap perusahaan, setiap yang menerbitkan yang namanya saham dan juga obligasi pasti dapat dana. Salah satu contohnya misalkan di sini ada perusahaan. Perusahaan namanya perusahaan A. Perusahaan A kan di sana ada yang namanya saham. Ya, saham di sana. Saham, kemudian saham itu diterbitkan mau dijual kepada investor, dibeli sama investor. Maka secara otomatis perusahaan dapat dana atau uang. Kenapa? Karena investor sudah membeli saham tersebut. Atau bentuknya seperti apa? Obligasi, surat utang jangka panjang. Jangka panjangnya berapa tahun tadi? Lebih dari 1 tahun. Jadi itu fungsi pasar modal yang pertama. Fungsi pasar modal yang kedua, alokasi sumber daya. Pasar modal membantu dalam alokasi sumber daya ekonomi secara efisien karena dana yang terkumpul dari investor digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi karena yang dimaksud
dengan alokasi sumber daya apa di situ? Dana yang dimiliki oleh perusahaan apa di situ digunakan oleh yang membutuhkan. Siapa itu yang membutuhkan? Perusahaan-perusahaan yang butuh terhadap modal tersebut. Makanya di situ dana investor apa di situ dialokasikan untuk penggunaan sumber daya. Fungsi pasar modal yang ketiga apa di situ? Penyebaran kepemilikan. Melalui pasar modal, kepemilikan perusahaan dapat tersebar lebih luas di masyarakat. Jadi bagi orang calon investor itu kan beli saham ya, beli saham. Maka secara otomatis apa di situ investor sudah memiliki perusahaan. Kenapa? Sudah membeli saham perusahaan. Makanya dengan cara seperti itu apa? Penyebaran kepemilikan. Kepemilikan perusahaan bukan hanya bertumpu kepada manajer misalkan. Bukan hanya bertumpu kepada satu investor, melainkan orang lain, calon-calon investor yang lain yang ingin memiliki perusahaan, maka dengan cara membeli satu perusahaan. Maka dengan cara seperti itu, penyebaran kepemilikan perusahaan itu bisa meluas. Selanjutnya di situ selain itu, sehingga keuntungan perusahaan dapat dinikmati oleh banyak pihak. Investor yang memiliki saham, maka ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka itu akan dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan modal. Salah satu contohnya, misalkan saya berikan contoh. Misalkan ada orang namanya A. A itu memiliki saham di perusahaan 5%. Dan perusahaan itu mendapatkan keuntungan tahun ini 2 miliar. Maka itu apa? Disesuaikan dengan persentase kepemilikan modal perusahaan. Apanya di situ? Pembagian keuntungannya tahun ini. Ya bisa jadi itu 5% dikali 2 miliar. Ya bisa jadi seperti itu. Kenapa di situ sesuai dengan kepemilikan perusahaan, persentase kepemilikan perusahaan. Fungsi pasar modal dan selanjutnya yang keempat, indikator ekonomi. Apa itu maksudnya? Kinerja pasar modal sering digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Harga saham yang naik menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi. Jadi kalau misalkan investor sudah melihat yang namanya saham perusahaan semakin naik, maka itu bisa meningkatkan yang namanya prospek di perusahaan yang semakin baik ke depan. Coba dibaca dulu ya. Coba dibaca instrumen pasar modal. Coba IH dibaca dulu ha. Coba dia melayan. Ayo. Cukup diganti sama Siti Mufayyiza obligasi. Cukup, coba dibaca dia reksadana. Coba dibaca siapa itu? Ya Mas Yudi dibaca. D. Coba dibaca Mas Yudi. D. Derivatif.
Derivatif, ayo dibaca. Cukup, coba dibaca Atik. 3 jenis pasar modal. Jenis pasar modal. Jenis pasar modal yaitu sebagai berikut. A. Pasar modal. Pasar pertama yaitu pasar sekuritas berbentuk saham atau obligasi. Pasar modal ini ditawarkan pada publik melalui penyedia publik obligasi. Menurut AIPO. Terus karena diperoleh dari pasar perdana dibuka oleh perusahaan untuk kebutuhan modal. cukup. Zainor dibaca. B pasar sekunder dibaca, ayo. Ya cukup. Ya Zainor cukup. Terus penjelasan selanjutnya apa? Di situ instrumen pasar modal. Instrumen dari pasar modal yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada saham. Jadi produk yang diperdagangkan di pasar modal itu yang pertama adalah saham. Apa itu saham tadi? Surat bukti kepemilikan modal. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan. Jadi yang bisa memiliki bisa seseorang atau bisa badan. Apa yang dimaksud dengan badan? Perusahaan yang membeli saham. Pemegang saham berhak atas sebagian dari laba perusahaan dalam bentuk dividen, serta memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau disingkat dengan RUPS. Jadi setiap investor itu apa? Di situ mendapatkan yang namanya keuntungan perusahaan yang disebut juga dengan dividen ya. Bentuknya dividen. Maka nanti ada yang namanya RUPS, apa itu? Ya, rapat umum pemegang saham. Jadi rapat umumnya sesuai dengan kebutuhan. Itu instrumen pasar modal yang pertama. Terus instrumen pasar modal yang kedua apa? Di situ obligasi. Apa itu obligasi tadi? Surat utang jangka panjang. Terus yang ketiga itu ada reksadana adalah instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi kalau ada seseorang itu karena punya dana, dikumpulkan tersebut dan dikelola oleh siapa itu? Oleh manajer investasi. Jadi itu apa yang dimaksud dengan reksadana? Instrumen pasar modal yang keempat apa? Di situ derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari aset dasar seperti saham, obligasi atau komoditas. Terus yang selanjutnya apa? Di situ ada jenis pasar modal. Jenis pasar modal yang pertama ada pasar perdana. Apa itu pasar perdana? Pasar sekuritas saham atau obligasi pertama kali ditawarkan kepada publik. Ya, melalui apa di situ? Initial Public Offering atau disingkat dengan IPO. Jadi saham itu
penawaran perdana saham yang pertama kali itu namanya IPO, Initial Public Offering. Jadi saham perusahaan itu langsung ditawarkan di sana. Penawaran saham yang perdana itu apa maksudnya perdana? Pertama kali ditawarkan di pasar modal itu namanya Initial Public Offering, itu IPO. Dana yang diperoleh dari pasar perdana digunakan oleh perusahaan untuk kebutuhan modal. Jenis pasar modal yang kedua apa? Di situ ada pasar sekunder. Apa itu pasar sekunder? Pasar sekunder adalah sekuritas yang sudah diterbitkan pada pasar perdana diperjualbelikan di antara investor. Pada pasar sekunder harga saham atau obligasi dapat naik atau turun tergantung pada penawaran dan permintaan. Jadi karena di dalam pasar di sekunder apa di situ merupakan penawaran saham yang kedua ditawarkan saham yang kedua. Tapi perbedaannya apa di situ? Kalau di pasar sekunder itu saham bisa naik turun. Kenapa naik turun? Karena tergantung dari permintaan dan juga penawaran saham. Salah satu contohnya misalkan saham perusahaan A ditawarkan dulu di pasar perdana, itu namanya IPO ditawarkan. Kemudian lanjut nanti di pasar sekunder, pasar penawaran saham pasar yang kedua. Nah, pada saat itu di pasar sekunder apa yang terjadi? Maka sahamnya bisa naik Kalau yang banyak yang berminat di saham tersebut, maka sahamnya bisa naik. Kalau misalkan sahamnya tidak diminati, bisa saham seperti itu ya. Jadi saham jadi itu bisa dibeli dan juga diperjualbelikan di pasar modal saham dan atau obligasi. Terus yang selanjutnya apa di situ? Pelaku di pasar modal. Jadi pelaku di pasar modal diantaranya emiten. Apa itu emiten? Perusahaan atau entitas pemerintah yang menerbitkan sekuritas untuk memperoleh dana dari publik. Jadi yang dimaksud dengan emiten itu apa? Perusahaan yang menerbitkan saham atau sekuritas. Coba sekuritas itu apa? Coba siapa yang tahu sekuritas? Sekuritas itu surat-surat berharga. Jadi sekuritas itu surat-surat berharga. Jadi saya nanti tanya jawab dengan saya. Nanti tanya jawab dengan saya. Sekuritas itu surat-surat berharga. Itu emiten. Itu pelaku pasar modal yang pertama. Sedangkan yang kedua apa itu? Ada investor. Siapa ke investor tadi? Orang yang menanamkan modal kepada yang membutuhkan. Maka investor itu dapat keuntungan dari investasinya, bisa bentuk dividen. Apa itu dividen? Pembagian keuntungan dari kepemilikan saham, bunga atau kenaikan harga saham. Jadi istilah dalam ekonomi syariah itu tidak ada istilahnya bunga ya. Dalam ekonomi syariah itu tidak ada istilahnya bunga. Itu yang ada apa? Yang ada itu istilahnya jual beli dan bagi hasil. Kalau istilah dalam apa? Dalam bisnis syariah. Terus yang selanjutnya ada bursa efek. Bursa efek tempat terorganisir di mana perdagangan sekuritas berlangsung seperti bursa efek di Indonesia. Jadi karena yang dimaksud dengan bursa efek itu adalah tempat bertemunya antara investor dan juga perusahaan yang butuh terhadap modal. Ini kan tempat terorganisir di mana perdagangan sekuritas berlangsung. Jadi tempat untuk berdagang sekuritas surat-surat berharga itu ada di pasar ada di bursa efek Indonesia. Yang selanjutnya pelaku di pasar modal yang keempat ada otoritas jasa keuangan. Gunanya apa di situ? Lembaga yang mengawasi dan mengatur pasar modal di mana di Indonesia untuk melindungi kepentingan investor dan memastikan integritas pasar. Jadi itu karena lembaga yang untuk mengatur pasar modal itu namanya otoritas jasa keuangan. Ingat ya. Manfaat pasar modal. Manfaat yang pertama bagi emiten ya. Coba. Sini apa? Perusahaan bisa membutuhkan
dana, itu bagi mereka. Terus manfaat yang kedua, di sini bagi investor apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Terus yang ketiga, di sini bagi apa? Nah, bagi perekonomian apa di situ? Pasar modal yang sehat mencerminkan ekonomi yang kuat. Jadi pasar modal yang sehat itu mencerminkan ekonomi yang kuat. Coba atik. Kaki diturunkan kaki. Jadi bagi perekonomian apa di situ? Pasar modal yang saat itu apa? Mencerminkan sebuah ekonomi yang sehat dan juga kuat. Kenapa? Karena di dalam pasar modal terdapat transaksi jual beli sekuritas, yaitu surat-surat berharga. Dan sekuritas apa di situ? Bisa meningkatkan perekonomian khususnya di Indonesia. Di sini bagi perekonomian apalagi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyedia modal untuk bisnis dan proyek-proyek pemerintah. Jadi karena tempat dana itu adanya di pasar modal, namanya Bursa Efek Indonesia. Risiko dalam pasar modal. Jadi di sini risiko dalam pasar modal itu apa? Di situ yang pertama risiko pasar. Apa itu risiko pasar? Fluktuasi harga saham dan obligasi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi investor. Jadi investor karena kalau misalkan saham atau obligasinya turun, maka dia akan mendapatkan rugi. Bagaimana kalau naik? Akan mendapatkan hasil. Maka di sini yang dijelaskan risiko dalam pasar itu ada risiko kerugian. Dari mana di situ? Fluktuasi harga saham. Apa itu fluktuasi? Turun naik harga saham yang mengakibatkan kerugian bagi investor. Risiko dalam pasar modal yang kedua, risiko likuiditas, yaitu risiko di mana investor mungkin tidak dapat menjual sekuritas mereka dengan cepat tanpa mengorbankan harga. Misalkan ada investor yang butuh dana secara cepat ya, butuh dana. Ya. Maka di situ tidak bisa menjual sekuritasnya dengan kenapa kok bisa demikian? Ya, karena itu harus tergantung dari minat investor, minat yang mau beli. Misalkan perusahaan sekarang butuh yang namanya modal, itu modal, langsung mau dijual. Sedangkan di situ masih apa? Belum minat investor untuk beli misalkan. Maka dari itu apa di situ? Maka ada yang namanya risiko likuiditas. Ya. Jadi sekuritas perusahaan itu karena tidak mudah dijual dengan cepat tanpa mengorbankan harga. Terus yang kedua apa di situ? Risiko dalam pasar yang ketiga, risiko kredit. Apa itu? Risiko kredit yaitu risiko bahwa penerbit obligasi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga atau bunga. Jadi setiap orang itu kan ada yang namanya risiko kredit. Apa itu risiko? Ngincer besar, ya, pinjam uang cuma tidak mampu untuk membayar. Itu namanya apa? Risiko kredit macet. Ngincer besar, pinjam dana tapi tidak mampu untuk membayar. Itu namanya apa? Risiko kredit. Risiko dalam pasar modal yang keempat, risiko sistemik. Risiko sistemik yaitu risiko yang mempengaruhi seluruh pasar seperti krisis ekonomi atau politik yang dapat menyebabkan penurunan nilai sekuritas secara luas. Jadi yang dimaksud dengan risiko sistemik apa di situ? Suatu keadaan krisis ekonomi dan politik ya. Di sini apa di situ? Yang dapat menyebabkan apa? Penurunan nilai sekuritas atau saham secara luas. Jadi kalau misalkan terjadi yang namanya krisis ekonomi atau politik, kebijakan politik misalkan dibuat, langsung turun saham, turun sekuritas yang ada di pasar modal, maka itu namanya risiko sistem. Coba sekarang pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang pertama, coba sebutkan. Yang dimaksud dengan saham itu apa? Saham itu apa?
modal. Apa yang dimaksud dengan obligasi? Ya. Apa yang dimaksud dengan IPO? IPO itu apa? Ya, coba jelaskan IPO itu apa? Penawaran saham perdana. Ya. Dana. Coba. Nah, dalam risiko dalam pasar modal itu ada yang namanya risiko risiko pasar. Kalau misalkan gini, karena terjadi yang namanya krisis dan juga terjadi yang namanya krisis ekonomi misalkan ya, sehingga menyebabkan apa di situ terjadi yang namanya penurunan sekuritas, itu termasuk kepada risiko apa? Nah, coba risiko kan ada 4. Jika terjadi yang namanya krisis ekonomi, langsung turun misalkan harga surat-surat berharganya, termasuk kepada risiko apa? Sistemik. Kalau misalkan ada orang pinjam uang di pasar modal, cuma dia tidak mampu untuk membayar, maka termasuk kepada risiko. Betul. Kalau misalkan ada yang namanya saham itu karena berfluktuasi naik turun, maka termasuk kepada risiko apa? Risiko pasar. Coba, apa yang dimaksud dengan emiten? Emiten itu apa? Emiten itu apa? Perusahaan. Betul. Apa yang dimaksud dengan Bursa Efek Indonesia? Ya. Coba, lembaga yang mengawasi dan mengatur pasar modal di Indonesia disebut juga dengan disingkat OJK. Betul ya. Jadi seperti itu ya. Ya, terima kasih, sampai jumpa pada hari Selasa di minggu depan. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat jasmani dan juga rohani kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat, dilancarkan urusan-urusan kita, dilancarkan rezeki kita. Amin. Dan juga dilancarkan semua urusan kita ya. Semoga kita di situ kan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mendoakan kedua orang tua kita supaya mendapatkan hal yang sama seperti yang kita doakan untuk diri kita, mendoakan guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat dan juga mukminin mukminat. Dan saya minta kepada kalian untuk ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan baca doa istirahat. Kita buat ya Allah ya Rabbi irhamni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.